Selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah persekutuan teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini akan dilakukan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik berikan persembahannya ke orang tua dan bisa dibawa ke gereja setiap hari pukul 9 sampai 12 siang. Dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia. Dan yang kedua, kakak harapkan adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar agar dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka dari KMM 38, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, sekarang kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh kembali untuk beribadah walaupun hanya secara online Tuhan. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, supaya bisa memberikan kehidupan baru pada kami Tuhan. Jaga lindungi juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita akan menyiapkan Alkitab kita. Hari ini bacaan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu. Kami boleh untuk beribadah lagi pada hari ini. Meski secara online ya Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir dalam hati kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan firman yang akan kami baca ini, supaya boleh tinggal dalam hati kami dan membimbing setiap langkah kami. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya juga apa yang kami sampaikan boleh dapat dimengerti oleh adik-adik klien kami ini. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca 1 Tawarik 16 ayat 8-13 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bergemahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, setelah
tadi kita baca, judulnya bacaan kita hari ini adalah nyanyian puji-pujian Daud. Dan tema yang kita ambil hari ini adalah hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Kakak mau cerita sedikit ya latar belakangnya mengapa puji-pujian Daud ini dilakukan. Jadi salah satu yang latar belakangi Daud memuji Tuhan dan menuliskan puji-pujian ini adalah karena tabut perjanjian yang sebelumnya telah dirampas oleh bangsa Filistin. Setelah berapa lama kemudian akhirnya kembali lagi ke bangsa Israel. Nah, tabut perjanjian ini kenapa sih sepertinya kok berharga sekali? Bagi bangsa Israel, tabut perjanjian ini adalah tanda dari kehadiran Tuhan. Jadi mereka merasa akhirnya barang yang berharga, sesuatu yang berharga itu kembali lagi kepada mereka. Nah, kakak akan membagi di bacaan ini ada 2 bagian. Bagian pertama bisa kita lihat adalah ayat 8 sampai 10. Kemudian bagian yang kedua dari 11 sampai 13. Nah, dari ayat 8 sampai dengan 10 ini penulis ingin menyampaikan, mengajak kepada pembaca atau kita semua untuk bisa bernyanyi, bersyukur, bermazmur kepada Tuhan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Daud. Adik-adik kan tahu kan apa aja sudah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir, kemudian masuk ke tanah Kanaan, kemudian apa juga yang sudah dilakukan oleh Daud, seperti Daud bisa mengalahkan Goliat, padahal sebenarnya dia dianggap rendah. Itu kan semua perbuatan Tuhan. Nah, salah satu yang latar belakanginya juga adalah adanya tabut perjanjian yang kembali kepada bangsa Israel. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud bersyukur. Nah, Daud bersyukur dengan cara apa? Dia memanggil nama Tuhan. Dia bersyukur, dia dengan cara juga bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Nah, dengan cara bernyanyi, bermazmur, bersyukur ini, dia juga ingin menunjukkan, menyatakan semua perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, kalau adik-adik bisa di Mazmur, Daud yang menulis, nah disitu disebutkan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan selama masa hidup Daud. Nah, di sini penulis pun juga ingin mengajak kita bahwa kita harus menyadari betul bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita punya rencana namun tidak terlaksana, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Itu adalah, tapi juga merupakan Tuhan yang ingin mempersiapkan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Makanya itu, apapun yang terjadi, kita sudah selayaknya untuk bersyukur, untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih di tengah pandemi sekarang ini ya, mungkin banyak adik-adik yang orang tuanya mungkin pendapatannya langsung berkurang, adik-adik juga sulit untuk keluar. Nah, tapi itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, Tuhan gak hadir. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan adanya orang tua yang akan selalu bersama kita. Adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru kita, bahkan kakak layan sekalipun. Nah, sekarang kita bisa beribadah seperti ini. Itu merupakan berkat dari Tuhan. Walaupun mesti secara online, tapi ini merupakan berkat dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, kita bermazmur. Makanya kita bernyanyi-nyanyi dalam ibadah kita. Bahkan kalau misalkan ada orang bertanya, kenapa sih orang Kristen malah ibadah pada saat pemakaman kok malah bernyanyi? Itu tandanya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kita. Tuhan dalam duka cita sekalipun itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Makanya di sini penulis ingin mengajak kita untuk selalu mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan, kemudian bersyukur dan menyatakannya. Nah, jadi juga cuma bersyukur, gak cuma sekedar kita bernyanyi, tapi juga kita sampaikan itu, kita nyatakan kepada bangsa-bangsa. Di sini dibilang, percakapkanlah segala perbuatannya ajaib. Kemudian di ayat yang ke-8b, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, di situ penulis ingin menyampaikan bahwa selain kita harus bersyukur, kita harus memanggil nama Tuhan, kita harus juga bersaksi, kita harus menyampaikan segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyatakan, untuk memegahkan dan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin orang ini takut dibilang pamer. Tidak. Bedakannya antara pamer dengan bersaksi. Nah, jadi misalkan adik-adik punya pergumulan, adik-adik punya permasalahan, kemudian adik-adik awalnya mungkin merasa, kok Tuhan meninggalkan saya ya, tapi kemudian ternyata setelah terus menjalani, adik-adik setiap hari ternyata diberi kekuatan hingga akhirnya adik-adik bisa melewati itu semua, dan itu bisa adik-adik nyatakan dalam kehidupan adik-adik. Nah, itu yang disebut dengan percakapkanlah segala
perbuatannya yang ajaib. Jadi adik sampaikan, adik-adik nyatakan. Jadi gak cuma buat adik-adik sendiri, tapi juga perkenalkan Tuhan terlebih kepada orang-orang sekitar. Mungkin adik-adik dari sekolah negeri di sekitarnya nggak semuanya mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini kesempatan buat adik-adik. Sampaikanlah bahwa sebagai anak teruna Kristen, sebagai teruna yang dikasihi oleh Allah, tunjukkan bahwa adik-adik selalu disertai oleh Allah loh dalam keadaan apapun. Kemudian bagian yang kedua adalah di sini penulis ingin mengajak kita untuk mencari Tuhan. Jadi tidak hanya bersyukur, kemudian menyatakan perbuatannya, tapi kita juga harus mencari. Karena kalau kita sampai di tahap bersyukur tanpa mencari Tuhan, kita akan menjadi menjadi seperti sombong. Nah, kita akan mencari Tuhan, mencari perbuatannya, mencari perbuatannya ajaib, mencari wajah Tuhan, selalu mencari mengenal Tuhan selalu. Kalau adik-adik sudah selalu bersyukur, kemudian adik-adik tidak mencari Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam, karena adik-adik ketika jatuh kepleset dalam tanda kutip, adik-adik malah jadi pergi dari Tuhan. Nah, cari terus Tuhan, cari wajahnya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara baca Alkitab. Nah, di sini mendengarkan firman Tuhan juga seperti yang kita lakukan sekarang, ini bentuk adalah mencari Tuhan. Nah, di sini kata-kata carilah Tuhan dan kekuatannya bisa dilihat pada ayat yang 11. Di sini ingin melihat, ayo loh semua yang udah menjauh dari Tuhan, mari kembali datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Nah, itu makanya dibilang cari Tuhan dan kekuatannya, karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan. Ketika kita merasa rapuh, ketika kita merasa sedih, ketika merasa kita nggak mampu, cari Tuhan. Nah, itu kemudian bisa menjadi lagi bentuk rasa syukur adik-adik kepada Tuhan, kemudian juga bisa menyatakan lagi perbuatannya. Jadi akan terus seperti siklus. Ketika adik-adik mencari Tuhan, adik-adik akan bersyukur, kemudian adiknya menyatakan tetap terus mencari Tuhan. Nah, itu akan terus muter seperti itu. Nah, itu jadi pada ayat yang ke-11 sampai 13 bagian kedua ini penulis ingin mengajak, ayo cari Tuhan, ayo bersyukur, ayo perkenalkan perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Nah, di sini mungkin adik-adik dalam masa pandemi sekarang ini, mungkin dalam masa kita terbatas, kita sulit ketemu, jarang berkumpul, mungkin juga berkurang, yang biasa adik-adik bisa jual jajannya banyak, ini kemudian sedikit. Itu bukan berarti adik-adik ditinggalkan oleh Tuhan, tapi justru Tuhan sedang bekerja. Nah, mungkin apa yang kita rencanakan bukan rencana Tuhan, mungkin apa yang kita inginkan datang bukan yang terbaik buat kita. Nah, kita percaya, kita di sini diajak untuk percaya. Nah, percayanya juga dengan rasa bersyukur. Bersyukur masih bisa diberi kehidupan, masih bisa tetap sehat, masih ada orang tua yang hadir, saudara-saudara, keluarga, kakak layan, teman-teman buat curhat. Itu merupakan tanda kehadiran Tuhan. Sama seperti tabut perjanjian yang kakak bahas di awal, sebagai tanda kehadiran Tuhan di dalam bagi umat Israel. Nah, sekarang tabut perjanjian itu bisa berupa apa sih? Bisa berupa orang-orang di sekitar kita, bisa berupa nafas kehidupan kita, udara ini, kemudian orang tua, keluarga, itu merupakan tanda dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah merasa adik-adik sendirian, apalagi adik-adik yang masa-masa sulit, jangan pernah adik-adik meragukan Tuhan. Tapi ini menjadi langkah adik-adik untuk semakin percaya, semakin bersandar, semakin bergantung pada Tuhan. Jadi ketika adik-adik sudah melakukan semua itu, menjadi kesaksian bagi adik-adik, menjadi cara adik-adik untuk bisa memperkenalkan perbuatannya yang ajaib. Karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang terbaik buat kita. Oke adik-adik, kakak mau ngasih tugas buat adik-adik, nanti adik-adik isi ya di story-nya PT Eklesia. Oke, tugasnya adalah coba sebutkan contoh-contoh konkret, contoh-contoh nyata yang bisa adik-adik lakuin sebagai tanda rasa syukur adik-adik. Kalau kakak kasih contoh ya, kakak bersyukur karena kakak masih diberikan kesehatan, maka kakak akan bekerja dengan baik, bekerja dengan sepenuh hati, bukan dengan malas-malasan. Itu adalah bentuk rasa syukur kakak atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kakak. Nah, sekarang adik-adik berikan contoh itu, apa yang contoh-contoh bagaimana rasa syukur adik-adik atas apa yang sudah Tuhan berikan. Oke, kita akan akhiri firman kita hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik,
baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan karena dalam bacaan kita hari ini kami boleh mendengar, kami boleh memahami, kami boleh menjelaskan pula apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya ya Tuhan kami boleh menjadi teruna, kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur ya Tuhan untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Mungkin bukan hanya dalam keadaan baik, tapi bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun kami percaya Engkau selalu hadir. Biarlah kami boleh senantiasa bersyukur ya Tuhan. Kami boleh Tuhan mampukan untuk menyatakan perbuatan-Mu. Kami boleh terus mengenal Engkau, kami boleh terus mencari Engkau, kami boleh lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat padamu. Sebab hanya di dalam-Mu lah ya Tuhan ada kekuatan, ada kehidupan ya Tuhan. Kami percaya meskipun kami saat ini mengalami kesulitan, sulit untuk bertemu, sulit untuk sekolah, sulit untuk kembali ke kehidupan kami ke sebelumnya ya Tuhan, kami percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan hadir melalui orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak layang kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur dan tetap bersandar serta berserah kepadamu, juga menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kami. Biarkanlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi kesaksian akan Engkau. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, di tengah pandemi ini, juga untuk PLKPT terlebih ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berkati ya Tuhan, segala yang menjadi program-programnya, segala yang menjadi rencana-rencananya ya Tuhan di tengah pandemi ini, agar Tuhan yang berkati. Kalau mengalami kesulitan, kami percaya Tuhan akan buka jalan. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, pendeta kami, kakak layan kami, presbiter, dan semua yang bertugas di gereja ini ya Tuhan, agar tetap sehat, agar tetap kuat ya Tuhan, untuk dalam melakukan pelayanan ya Tuhan, untuk melayani Engkau, juga melayani umat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir ya Tuhan. Kiranya Kau berikan roh takut akan Tuhan, juga berikan hikmat bagi para pemimpin kami ya Tuhan, supaya boleh mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi sekarang ini ya Tuhan. Boleh membuat program-program, rencana-rencana demi kesejahteraan masyarakat. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit ya Tuhan, bagi teman-teman yang sakit, bagi keluarga kami yang sakit, bagi orang-orang yang kami kasih yang sedang sakit maupun dalam masa pergumulan. Kiranya Tuhan yang tolong buka jalan, kiranya Tuhan tumpang tangan agar kesehatan boleh ada dan boleh terjadi, serta kesakitan itu boleh Tuhan angkat, boleh Tuhan sembuhkan. Yang menjadi pergumulan, Tuhan buka jalan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami. Kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau berikan selalu kebahagiaan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap membimbing kami, tetap selalu menemani kami ya Tuhan. Dan kami pun juga boleh menjadi anak yang baik bagi orang tua kami. Kiranya kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa untuk berserah kepadamu. Inilah segala doa, harapan, dan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa kami, di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Hanya persembahan diambil dari Kitab Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan.
Adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang diambil dari KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapak yang penuh kasih, terima kasih banyak sudah menyertai kami, membimbing kami dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna kami Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dapat di firman-Mu kali ini dapat kami juga pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kasih, setia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.